Yang anehnya itu suaranya persis banget sama temanku yang namanya Galih itu. Aku mau ngikutin, terus sadar di tempat itu, ya alhamdulillah banget masih disadarkan. Terus aku nggak, terus wah bukan orang kamu itu, udah wong kowe. Aku sampai bilang gitu loh, udah wong kowe. Masa iya, kudu ngono-ngono apa sih? Temenan kok aku ning kene, cepetan ngene iki. Itu jawab kayak gitu? Iya, ada jawaban kayak gitu gitu. Halo guys, welcome to Talk Me. Oke, pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa ya. Ini kita temanya horor lagi, dan narasumber kita itu udah sempat nge-DM dari beberapa waktu yang lalu. Cuman baru hari ini nih ada kesempatan buat diundang ke studio dan akan berbagi ceritanya. Tentunya bakal luar biasa sekali, dan buat teman-teman di luar sana yang punya cerita dalam hal apapun, khususnya horor nih, boleh dong kirim cerita kalian ke email dan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan nanti akan kami pilih ceritanya dan kami undang ke studio. Langsung aja kita kenalin narasumber kita malam hari ini, ada Mas Sidik. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Risma. Iya, salam kenal ya. Salam kenal juga. Ini kejadian lagi nih, narasumber kita baru pernah ketemu ya. Iya, baru pertama kali ketemu dan pertama kali kesini langsung syuting ya. Iya. Sebetulnya kalau ketemu sih udah beberapa kali ketemu gitu. Tapi cuman, di acara iya, ya, di acara. Dan belum sempat ngobrol yang gimana, masnya ternyata seperti ini gitu. Iya. Banyak kok yang kesini seperti itu. Gimana Mas perasaannya malam hari ini? Agak deg-degan ya Mbak, karena emang baru pertama kali menceritakan cerita kayak gini juga di tempat orang, jadi tetap ada deg-degannya gitu. Tapi aman, nggak apa-apa. Di sini bebas kok, santai ya. Iya. Mas Sidik asli di sini? Saya aslinya di Desa Sumbang. Sumbang ya, asli Sumbang. Asli Sumbang. Tinggal masih di sana ya? Sumbangnya daerah mana tuh Mas? Daerah Desa Sumbangnya sih, depan kecamatan aku. Oke, jadi masih yang bukan masuk banget lah ya daerah sana. Oke, tadi sempat cerita kalau Mas Sidik ini pernah nih yang terkenal banget tempatnya di Purwokerto, di Banyumas ya. Iya, yang tepatnya ada pabrik gula, Kalibagor ya. Betul. Kalibagor itu kan memang dulu sempat viral banget nih ceritanya, karena sempat kosong dan tidak beroperasi lagi, benar-benar angker banget, sampai beberapa kayak yang terkenal itu sampai ke situ ya, kayak horor-horor gitu. Dan Mas Sidik pernah ke situ juga sama temen, katanya memang penasaran ya. Ini temennya juga bukan ya, beda temennya ya? Beda temennya. Iya, tadi mau tarik ajak podcast kalian tapi katanya malu gitu. Iya, mungkin boleh diceritain Mas gimana waktu itu? Kalau kejadian mistis gitu kan, kalau menurut saya emang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari gitu ya Mbak ya. Termasuk sama halnya ketika saya waktu itu sekitar tahun 2016-an, di bulan April kalau nggak salah, waktu awal penerimaan siswa baru gitu. Saya daftar sekolah di wilayah Kalibagor. Nah ketika lagi pulang itu tiba-tiba kok penasaran gitu. Baru pertama kali lewat kayak terpanggil mau lihat ke situ. Singkat cerita aku langsung masuk ke pabrik gulanya yang di sebelah timur jalan. Baru pertama kali di depan itu udah kok rasanya gini gitu. Tetap ada suasana yang beda antara ketika saya belum masuk dan udah masuk ke pabrik gula tersebut itu. Saya masuk nggak sampai terlalu dalam, karena semakin dalam itu menurut saya rasanya semakin aneh gitu. Takut takut ada suatu hal yang nggak diinginkan. Saya terus balik. Nah di depan pabrik gulanya kan juga ada rumah-rumah kosong itu. Benar banget. Yang kadang kan ada orang supir atau apa di situ gitu. Nah di bagian rumah yang paling selatan deket polsek kalau nggak salah, itu kebetulan kosong. Aku sama temanku penasaran masuk berdua. Setiap ruangan aku susuri sampai dengan ke bagian WC-nya. Di bagian WC-nya itu yang menurut saya mungkin ya barangkali energinya itu lebih kuat lagi gitu. Rasanya udah aneh banget. Terus aku keluar. Nah di ruangan tengah itu kan ada kayak, kalau orang rumah dulu kan ada kayunya itu kan, buat pintu. Kebetulan aku cuma kayak gini sampai gitu. Aku naik kan ke megang kayu itu. Kebetulan begitu aku megang turun kok langsung deg, kok berat banget punggungnya gitu kan. Aku tetap berpikir positif juga kan. Barangkali aku belum pemanasan atau apa, aku kaget itu bahunya gitu kan. Nah di di kamar paling pertama bagian selatan, di situ ada foto yang ikut muka tapi nggak terlalu jelas gitu. Semakin dideketin semakin kok malah nggak jelas gitu.
daripada nanti bikin ramai atau bikin apa orang-orang yang mau lewat situ juga berpikiran negatif atau apa, kalau kita sebarluaskan, kita hapus saja kan. Nah cuman setelah itu kebetulan di kampungku kan ada Pak Ustadz gitu kan, aku lagi main ke rumahnya Pak Ustadz itu. Gotak apa bahasa Indonesianya? Gotak. Apa ya? Kayak loh, kok dari mana gitu? Apa sih gotak? Gotak. Bro, nyari. Gotak apa ya bahasa Indonesianya? Nyari gitu lah ya kayak. Iya, pokoknya apa sih ya? Kaget gitu. Loh, dari mana kamu gitu kan? Seharian cuman habis daftar sekolah, bah gitu. Aku banyaknya abah kan dari daftar sekolah ya. Cuman kebetulan iseng penasaran, ambillah pabrik gula ya. Pantesan gawani kayak gini elek banget itu digawani pengen deh. Bawain ada yang ikut gitu kan. Tapi awalnya tuh nggak belum paham ya. Belum paham aku bawa apa. Nah ternyata terus aku suruh balik badan, ditepuk sini, langsung lega banget gitu rasanya. Oke. Barangkali itulah yang mungkin bikin berat. Iya bikin berat. Ya salahku juga di tempat seperti itu iseng ya. Itu posisi siang-siang. Siang-siang waktu itu padahal pas duhur kalau nggak salah. Untung ketemu Pak Ustadz ya, kalau enggak ya mungkin masih berat sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Oke, serem banget. Itu berarti sempat masuk ke pabrik gulanya ya Mas? Sempat masuk. Itu emang luas banget. Tapi udah kosong atau masih ada beberapa alat-alat yang waktu masih digunakan? Ya aku lihat sih masih di bagian jauhnya ya. Aku nggak terlalu masuk terlalu dalam. Emang temannya juga luas kayak gitu. Cuman tanamannya itu tinggi-tinggi gitu. Oh, di dalam banyak tanaman? Iya ada tanamannya juga. Cuman nggak mau masuk, takutnya ada ular atau apalah yang lebih berbahaya. Itu takutnya di semak-semak itu kan enak banget buat berkembang biak hewan buas gitu kan. Jadi selain energi tersebut ada juga ditakutkan ada hewan-hewannya terus balik gitu. Itu nggak dikunci ya pabrik gula? Dikunci waktu itu. Nggak dikunci. Berarti plasternya itu memang belum keramik ya? Kalau pabrik tuh apa sih? Iya. Masih semen gitu ya? Tak kira tuh dalamnya tuh plong gitu loh, tapi ternyata udah banyak. Mungkin saking lamanya kali saking lamanya kayaknya. Soalnya sebelum sekarang kan udah operasi lagi itu kan yang jadi pabrik apa itu. Waktu itu tanaman di bagian luarnya juga tanamannya juga tinggi-tinggi juga gitu. Iya. Jadi gak berani masuk. Iya. Mungkin nanti bisa dibuka di Google kali ya, kita cari lagi dari tahun berapa. Kayaknya lama banget gak sih? 9, gak tahu sih. Gak tahu. Tapi pokoknya lama banget ya, lama banget beroperasi. 1886 kalau gak salah ya. Di adanya pabrik gula kalau nggak salah. Itu wajar banget sih kalau di dalam pabriknya itu memang udah banyak banget yang tinggi-tinggi. Tapi serem sih, karena aku juga pernah iseng-iseng ya, bukan iseng sih, emang penelusuran ke rumah Belanda yang di depan itu. Ya memang seperti itu, serem ya. Iya. Tapi udah banyak beberapa sampah tekstil gitu, karena katanya kan sekarang digunakan sebagai pabrik tekstil. Cuman nggak tahu ya, tapi udah nggak mau kesana lagi Mas. Paling cuma lewat-lewat aja gitu ya udah. Kalau udah lewat situ yaudah bismillah aja, aku nggak mau ke situ lagi gitu. Iya. Kalau misalkan ada penawaran dikasih tanah di depan rumah itu buat direnov, mau nggak? Kayaknya enggak sih. Lebih baik di pedesaan sekalian walaupun masuk ke dalam gitu loh. Oke, serem banget. Cobain malam-malam Mas kesana. Kalau malam kayaknya lebih serem lagi. Lebih serem lagi kayaknya. Siang-siang aja kayak gitu ya. Iya, apalagi malam gitu pikirku sih. Itu berdua berarti? Berdua. Oke, serem banget. Mungkin boleh ceritain ada hal apa lagi Mas yang nggak bisa dilupain nih sampai sekarang. Tadi katanya di rumah ya sempet dipanggil-panggil dan ngikutin. Iya, waktu itu masih SMP kelas 9 kalau nggak salah. Pas tahun baru itu kan, cuman anak-anak dulu kan cuman tongkrongannya di desa itu kan, kayak pos ronda di kebun gitu kan. Nah malam hari sekitar pukul 10 malam mau bakar-bakar nih. Nah, ketika mau bakar-bakar ini, yang alat bakarnya itu kan di rumahku. Iya. Belum ada kan di situ. Jadi aku balik ke rumah. Kemudian pas aku balik ke situ, kok sepi gitu kan. Pikirku temanku biasanya kan pada iseng umpet-umpetan atau apa gitu kan. Aku panggil lah namanya, Galih namanya. Lih, ning di kowe gitu kan. Ning kayaknya dia gitu kan. Waktu suara pertama itu tepat di mana aku pas pertama kali ketemu teman-temanku di situ gitu. Aku ke situ langsung kan dekat, cuma pakai senter HP kecil. Malam ya posisi. Di situ nggak ada kan, terus aku panggil lagi, ning di sini, Tinurana ya. Pindah lagi tuh di bawah pohon kelapa gitu kan. Terus aku panggil lagi, nggak ada lagi, panggil dengan yang sama lagi, kok semakin jauh gitu. Singkat cerita,
sampailah di suara itu di tengah-tengah antara, kalau yang sungai itu kan ada kayak V gitu kan. Iya, benar. Nah di tengahnya itu ada sedikit hutan bambu yang kalau di daerahku itu emang terkenal angkernya. Kalau hutan bambu memang angker ya kan? Iya. Merinding malah aku cerita. Sampai sekarang masih atau udah nggak ada? Hutan bambunya masih ada, dan sampai sekarang pun walaupun siang hari pun juga nggak berani banyak yang orang mau lewat situ gitu. Padahal di situ ada buat lalu lalang, ada rumah juga, lebih pada suka muter gitu. Terus akhirnya gimana tuh Mas? Nah ketika dipanggil di situ kok terus aku nengkene loh deh, ini baik cepetan usul, ki batir-batirku sengene. Yang anehnya itu suaranya persis banget sama temanku yang namanya Galih itu, dan aku mau ngikutin terus sadar di tempat itu, ya alhamdulillah banget masih disadarkan. Aku nggak terus wah bukan orang kamu itu, udah wong kowe. Aku sampai bilang gitu loh, udah wong kowe. Masa iya kayak gitu ngomong-ngomong apa sih? Temenan kok aku nih kene, cepetan ngene iki. Itu jawab kayak gitu? Iya, ada jawaban kayak gitu gitu. Rinding banget aku anjir. Tapi sama itu suaranya. Suaranya sama persis banget. Berarti itu posisi di tengah-tengah hutan bambu itu sendirian ya Mas? Iya sendirian, cuma pakai HP dulu yang center kecil. Berarti tadi ngomong uduwong gitu kan? Iya. Terus jawab lagi. Aku kayak Galih kok, cepetan ngene gitu. Betul. Terus aku langsung balik kan, cepet banget itu. Ternyata teman-temanku lagi di warung beli kecap karena buat bakar bawah itu. Kecapnya kurang. Itu sadar sendiri Mas? Sadar sendiri. Aku udah ikutin kurang lebih 200 meteran loh waktu itu. Itu suaranya jauh atau ya deket gitu? Deket, paling kayak 20 meter suaranya itu ada gitu. Makanya aku ikutin. Untung sadar, kalau nggak sadar nggak tahu ya. Iya. Sungai mungkin ya Mas? Barangkali. Kalau ditemukan kan. Kalau ditemukan. Serem banget ini. Ding banget aku cerita. Jangan-jangan. Enggak. Oke. Tapi pernah ada kejadian apa lagi di hutan bambu itu? Itu kan berarti udah terkenal ya di desanya Mas Sidik itu ya? Udah terkenal sih. Banyak banget yang orang-orang juga dikasih lihat yang katanya udah lihat ular besar walaupun siang hari gitu. Terus ada keponakanku kebetulan kan malah lebih peka gitu kan. Kalau lihat di situ itu katanya kayak kebun binatang gitu. Binatang. Karena di situ yang dia ceritakan itu banyak banget hewan-hewan besar, ada yang bersayap juga, ularnya besar banget. Ya kayak gitulah. Nggak sesuai ya? Iya. Tapi dulunya itu apa sih Mas daerah situ? Memang cuman kebun aja sebelum ada pemukiman warga? Iya memang kebun aja gitu. Cuman kalau dibuat bangunan kan nggak boleh katanya di perbelahan sungai itu gitu. Iya kosong itu. Dan bambu itu pun juga nggak pada berani motong juga dia. Jadi masih utuh dari dulu ya. Itu bambunya itu memang rimbun banget kan, berarti tengah-tengahnya jalan itu kanan kiri bambu. Jadi di V sebelah sini itu bambu semuanya. Nah jalannya di sini karena jalan akses ke pertanian warga juga sih. Jadi kalau pas sandekala juga kakek saya juga waktu di sawah itu dipanggilin itu maghrib balik gitu, suara dari situ. Cuman kalau orang-orang yang dulu ya udah biasa. Tapi udah terpecahkan belum sih misteri yang suka menyerupai suara orang itu memanggil? Belum. Sampai sekarang kayaknya cuman kalau udah itu ya udah sih, nggak ada yang mau penasaran. Iya. Musik-musik apa gitu. Coba konten Mas malam-malam gitu misalnya. Serem ya? Lebih serem kayaknya. Lebih serem ya. Oke. Ada lagi nggak nih Mas pengalaman horor yang mungkin nggak bisa dilupain? Kalau dua ini kan memang bener nggak bisa dilupain ya. Bahkan kalau cerita juga masih terbawa suasana, dindingnya tuh masih dapat lagi. Gitu. Ada yang lebih serem lagi mungkin? Ada lagi. Waktu itu pas PKL, kebetulan PKL di Jakarta Selatan di salah satu dinas di Jakarta Selatan. Kalau yang aku dapat dari cerita orang di situ sih, emang daerah situ dulunya buat lalu lalang kayak kereta zaman dulu itulah. Yang kayak kuda gitu bangsanya. Nah, di malam-malam di situ kebetulan aku di sana berenam, laki-laki semuanya. Di rumah itu aku tinggal di rumah kosong karena waktu PKL daripada buang-buang duit buat ngekos apa segala rupa gitu kan. Jadi ada rumah kosong, udah tinggal aja di situ. Tinggallah di situ. Nah, di malam pertama jendela kamar itu ya didodokin.
dari mulai setengah 6 sampai dengan besok lagi setiap hari gitu selama setengah 6 maghrib. Iya maghrib, setiap udah ada orang yang mau adzan gitu, jendela itu Ada yang langsung ngetok. bunyi. Di hari-hari pertama tak kira angin lah barangkali gitu kan. Iya. Cuman kok diperhatikan kok kayak gini terus gitu, udah diganjel apa jendelanya kok tetap gitu. Nah pas, dan anehnya nggak tahu apa emang keimanan kita yang di situ kurang atau Iya. gimana ya. Di situ kita juga kadang baca Al-Quran juga, apa ngaji juga di situ. Cuman ya itu nggak ada efek apa-apa gitu. Oke. Tetap setiap malam itu digedor-gedor sampai dengan aku di hari terakhir di situ. Nah, aku tanyalah sama hari terakhir di situ, aku ngobrol kan sama orang yang udah lama di situ. Bu, ini sebetulnya rumah apa sih? Iya. Kok aku selama PKL di sini Diganggu terus gitu kan? Merinding lagi anjir. Kok diganggu terus gitu kan? Cuman si ibunya ini juga nggak berani cerita terus yang terang sebenarnya gitu ya. kan. Nggak apa-apa sih mas, nggak ganggu enggak, cuman pengen kenalan. Cuman masa ya kenalan selama 1 bulan lebih di situ kayak gitu terus gitu kan. Cuman yang dulu sebelum aku PKL di sana ada angkatan kakak kelasku juga kejadiannya juga sama, dan kakak kelasku kebetulan perempuan semuanya malah sampai pada sakit di situ karena setiap malam diganggu seperti itu. Jadi ada banyak yang nggak betah di situ. Cuman kebetulan waktu itu aku semuanya laki-laki, jadi ya udahlah bodo amat gitu kan. Terus Karena katanya banyak temennya kenapa mas itu? Nggak berani terus terang, cuman dari dulu emang daerah situ emang udah terkenal angkernya Oke, itu berarti tinggalnya di kos-kosan atau memang di mes. Di mes. Di mes. Oke, itu di bidang apa sih PKL-nya kalau boleh tahu? Pertanian ya. Oh, pertanian. Pertanian. Itu di Jakarta Selatan ya? Jakarta Masih Selatan. horor ya, yang kelihatannya glamor banget ya? Iya, aku juga heran. Daerah Jakarta Selatan padahal kanan kiri juga kayaknya perumahan elit-elit semua. Iya. Kok masih ada kayak gini? Itu tandanya hantu tidak memilih. Nah. Iya, mau siapa aja gitu. Terus nggak lihat orang kaya atau apa, tetap di situ ada gitu kan. Serem banget nih. Berarti sebenarnya banyak ya rangkaian kejadian horornya ya nih Mas Sidik ya. Dan emang gak bisa dilupain ya. Nggak bisa dilupain, emang sekarang udah berpikir positifnya emang kejadian mistis, goib, horor ataupun itulah dikatakanlah seperti itu, cuman nggak bisa dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena emang kalau nggak salah kan Tuhan juga menciptakan jin juga ada manusianya gitu kan. Iya. Supaya berkehidupan bareng-bareng gitu. Berdampingan. Tapi percaya berarti sama hal seperti itu? Aku percaya. Tapi kalau yang dilihatin langsung gitu? Kalau dilihatin secara langsung bentuk wujudnya langsung sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Pengen nggak mas? Enggak sih. Kalau bisa nggak usah ya? Nggak usah ya. Udah cukup ya kalau Udah cukup lah dirasain. gitu. Nggak sampai lihat juga udah. Iya. Ya kayak gitulah rasanya gitu kan. Oke ya, keren banget ya. Serem ini yang pabrik gula sih tadi, menarik banget. Serem. Tapi itu berarti balik lagi ke topik yang pabrik gula tadi, ke rumah yang kosong itu berarti cuma ke satu bangunan aja. Cuma ke satu Itu bangunan. memang rumah kan ya Rumah. bentuknya. Rumah karena emang kan di situ kan ada beberapa rumah gitu kan. Iya. Cuman pas aku ke sana itu pas ada yang supir truk pada istirahat di situ gitu kan. Nah, kebetulan yang kosong itu rumah situ, jadi aku masuk aja ke situ lah. Iya. Takutnya barangkali ada hal yang nggak diinginkan ketika aku maksain masuk Iya, ke rumah benar. yang lainnya gitu kan. Itu kan memang masih bangunan Belanda banget ya, karena dari pintu, terus warna sama jendelanya aja yang gede-gede banget itu Iya kan. bener. Waktu aku kesana tuh udah hancur banget sih ya, termasuknya kayak udah pada rusak gitu. Waktu 2016 berarti waktu Baru kesana. iya. Iya, itu gimana? Udah hancur juga? Kalau dari jendela-jendelanya udah ada ya juga ya, emang yang sudah keropos gitu. Iya. Ada yang Udah nggak ada kacanya? nggak ada kacanya, terus temboknya juga udah ada yang runtuh gitu Iya. kan. Ya emang udah bangunan lama banget juga Iya, gitu. tapi justru itu yang dicari sebenarnya, rumah Belanda di Banyumas mana ya gitu. Banyak yang foto-foto, banyak yang ngonten di situ. Cuman juga nggak bisa asal sembarangan Iya. ya. Apalagi kalau misalkan ke pabrik gula yang memang sekarang sudah beroperasi lagi. Iya. Bukan hanya pabrik gula sih, kayak semua tempat yang mungkin sekarang sudah diaktifkan kembali itu kayaknya kurang pantas kalau kita untuk mencari hantu gitu ya di tempat itu. Iya. Mungkin kalau sejarahnya bisa sih, kan itu Kalau pasti diceritakan sejarahnya beda. barangkali bisa ya. Kalau misalkan diulik dalam tanda kutip Iya. hantunya itu, takutnya kan yang kerja di Mengganggu. situ mengganggu atau Bener apa banget. gitu. Berarti kalau ke tempat yang bersejarah cuma di pabrik gula aja. Di pabrik gula aja. Kalau yang lain pengen nggak? Pengen sih kalau di tempat-tempat sejarah gitu,
aku seneng Seneng, dengar ya? cerita sejarah-sejarahnya gitu kan. Penasaran juga sama tempat ini dulunya apa, Iya. terus kapan beroperasi gitu ya. Mm-mm. Oke, keren banget ini ya. Mungkin buat teman-teman yang mau request lagi atau nanti masih punya cerita lagi, bisa banget nanti ya kita ngobrol lagi. Ini udah lumayan merinding ya malam ini ya. Ini tadi yang lebih merinding tadi yang dipanggil-panggil itu sih Iya. memang. Aku juga merinding banget tadi pas cerita itu. Iya, ini emang ditemenin temen yang nggak berani kesini sendiri. Enggak gitu juga sih, cuman Ini kan yang nggak berani siapa ini? Oke, mungkin teman-teman yang pengen kenal lebih dekat sama Mas Sidik boleh di follow di Instagramnya di mana nih Mas? apa namanya? @sidimiroman 02. Oke, nanti linknya ada di deskripsi. Iya. Nanti Eka share biar teman-teman mungkin, wah masnya ceritanya bagus nih, mungkin bisa diundang ke podcast yang lain, bisa banget langsung DM aja ke Instagramnya Mas Sidik ya. Terima kasih ya Mas buat waktunya. Sama-sama ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian untuk pabrik gula yang mungkin belum tahu juga ya. Terus Iya. buat teman-teman juga harus lebih waspada, barangkali di tempat yang bisa dibilang angker, terus tiba-tiba ada yang manggil. Intinya harus sadar terus lah ya Mas, Iya, jangan harus sadar. sampai kita terbawa gitu, jangan terlena gitu. Oke, buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun bisa langsung kirim cerita kalian ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.